rekan-rekan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, mohon maaf, saya harus melaksanakan konferensi pers pada hari ini dari Jakarta, sehubungan dengan saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, melaksanakan atau ikut serta dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 di Hotel Sultan Jakarta. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh media yang tergabung dan seluruh masyarakat Banten, bahwa di awal tahun 2023 ini, tepatnya hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten telah menandatangani 2 surat perintah penyidikan. Saya ingin menyampaikan kedua surat perintah penyidikan itu, yang pertama adalah terkait perkembangan kasus Bank Banten. Sebagaimana saya telah sampaikan di press release kami di akhir tahun dan di awal tahun, di mana penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten telah ekspos di hadapan saya dan telah dilakukan penyelidikan, dan pada hari ini telah saya tandatangani surat perintah penyidikan nomor print 03 garis miring M.6 garis miring FB.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 5 Januari. Ini terkait surat perintah penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yaitu perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi pada Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur atau PT HNM tahun 2017. Teman-teman media sudah mengetahui, namun kami ingin sampaikan kasus posisi terkait tindak pidana pencucian uang ini sebagai berikut. Bahwa dari hasil fakta hukum yang ditemukan dan dalam pengembangan perkara penyidikan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dan pemberian kredit modal kerja atau KMK dan kredit investasi atau KI oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur tahun 2017, telah diperoleh 2 alat bukti yang kuat atau yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagai follow up crime dengan tindak pidana asal yang telah kita sidangkan, yaitu tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi oleh Bank Banten tersebut. Dalam hal ini, RS selaku Direktur Utama PT HNM menguasai kredit dan telah menerima hasil pencairan kredit modal kerja dan kredit investasi tersebut, baik tahap pertama dan kedua, dan kredit modal kerja standby loan tahap pertama dan kedua. Dan dari hasil penarikan kredit sebanyak 5 tahap, seluruhnya sebesar 61.688.765.298 rupiah. Nah, ini telah menyalahgunakan dana KMK dan KI dari Bank Banten dengan cara RS menggunakan dana pencairan kredit tersebut untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau biasanya disebut side streaming. Kemudian melakukan penempatan atau placement aliran dana pencairan kredit tersebut ke rekening lain yang tidak berhak. Selanjutnya, RS membelanjakan atau dengan maksud menyamarkan dan atau menyembunyikan uang hasil pencairan dari kredit modal kerja dan kredit investasi dari Bank Banten yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana tindak pidana asal dengan cara melakukan pemindah bukuan atau transfer RTGS serta penarikan tunai dan pembayaran ke sejumlah pihak melalui beberapa rekening. Oleh karena itu, kami penyidik dari perbuatan tersebut melanggar pasal 3 atau pasal 4 dari Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hari ini terkait khusus penyidikan tindak pidana pencucian uang ini, saya telah memerintahkan kepada tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus untuk segera melakukan proses penyidikan TPPU dengan melakukan tindakan hukum yang cepat, tepat, dan terukur, serta sesuai aturan hukum. Dan melakukan penelusuran setiap aliran dana dan mengupayakan secara optimal pengembalian kerugian keuangan negara dari siapapun yang menerimanya. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin menjelaskan surat perintah kedua, yaitu surat perintah penyidikan nomor 04
Print 04 garis miring M.6 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 5 Januari 2023. Ini rekan-rekan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana simpanan nasabah prioritas. Periode perbuatan ini terjadi sekitar bulan April sampai dengan Oktober 2022 di salah satu bank himbara, himpunan bank negara. Dan bank ini berlokasi di cabang Tangerang, Banten. Sehingga mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara. Modus operandi yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, ini adanya oknum pegawai pada salah satu bank himbara tersebut melakukan manipulasi. Yang dimanipulasi yaitu data-data nasabah prioritas dan menggelapkan dana nasabah prioritas tersebut. Nah, perbuatan ini sebagaimana dilakukan antara kurun waktu April sampai Mei 2022 dan bulan September sampai dengan Oktober 2022 tanpa sepengetahuan atau izin dari nasabah prioritas pada bank tersebut. Dari akibat perbuatan oknum pegawai tersebut mengakibatkan kerugian pada bank himbara tersebut sebesar 8 miliar 530 juta rupiah 120.000 rupiah. Perbuatan tersebut diduga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 atau pasal 3 junto pasal 18 atau pasal 18 junto pasal 8 junto pasal 18 atau pasal 9 junto pasal 18 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan, saya sudah memerintahkan juga kepada tim penyidik, pada asisten tindak pidana khusus, karena ini menyangkut pembobolan dana nasabah prioritas, maka saya telah memerintahkan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan mempercepat penyelesaian dan melakukan tindakan hukum yang cepat dan terukur untuk penyelesaian proses penyidikan. Rekan-rekan, mohon maaf, kesempatan ini untuk memperlancar pemeriksaan, kami belum dapat menyampaikan bank apa. Nanti pada waktunya kami akan menyampaikan bank dari anggota himbara tersebut. Demikian kira-kira teman-teman sekalian, bahwa hari ini Kejati Banten telah menandatangani 2 surat perintah penyidikan. Dan terima kasih, dan mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan. Ada? Izin Pak, Bahtiar Ya, dari izin. Bahtiar, detik.com. ya silakan. Detik.com. Yang pertama soal terkait dengan Bank Banten, itu apakah tersangkanya sama atau seperti apa? Yang kedua, tadi soal apa namanya, Bank Himbara itu satu nasabah prioritas atau beberapa nasabah, Pak? Ya, jadi kami jawab Pak Bahtiar, terima kasih dari Detik.com. Yang pertama terhadap Bank Banten ini, karena ini penyidikan umum, maka tersangkanya belum dapat kami sampaikan karena akan ditelusuri untuk penetapan penyidikan untuk penetapan tersangka. Nanti pada waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa cepat, tidak lama, dan saya minta progresnya 1 bulan ini sudah selesai untuk penyidikan dan penetapan tersangka. Dan kedua, terkait dari salah satu bank himbara, tadi pertanyaan gimana? Putus-putus Pak Bahtiar? Itu nasabahnya nasabah prioritas satu orang doang atau banyak, Pak? Ya, nasabah prioritas ini masih kita dalami, tapi ada beberapa nasabah prioritas dari bank itu yang data-datanya dimanipulasi dan tanpa seizin dari nasabah prioritas bank tersebut. Yang lain, silakan pertanyaan. Ya Pak, Ariel Pak dari SCTV Pak. SCTV, ya silakan. Apakah yang di Bank Banten ini juga Kejati akan melakukan penyidikan yang laporan dari Barreskrim itu Pak terkait apa sih Bank Banten yang nilainya 200 miliar itu? Kami belum dapat informasi itu, mungkin dikonfirmasikan ke Barreskrim. Oh, apa enggak? Maksud saya akan diambil alih oleh Kejati juga itu? Saya belum dapat informasi. Yang jelas kita menangani perkara korupsi di Bank Banten yang hari ini yang sudah kita sidangkan. Oke. Ya. Lain ada pertanyaan?
Pak, Kalau untuk tidak ada, yang yang Himbara itu tersangkanya ini pegawai biasa atau pejabat, Pak? ya kita sedang teliti, tapi ini keterlibatan oknum salah satu bank tersebut. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman. Mohon maaf karena saya akan mengikuti acara Rakernas berikutnya malam ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir mengikuti siaran pers hari ini. Dan selanjutnya nanti secara tertulis siaran pers akan disampaikan oleh Kasih Penkum, Kejaksaan Tinggi Banten. Demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.